Sejarah wayang kulit. Wayang kulit adalah bentuk tradisional dari kesenian wayang yang aslinya ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali di Indonesia. Narasi wayang kulit seringkali berkaitan dengan tema utama kebaikan melawan kejahatan. Dalam kepercayaan dan sastra Jawa, wayang kulit diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang merupakan sebagai anggota Wali Songo. Kanjeng Sunan Kalijogo melihat masyarakat Indonesia, terutama masyarakat suku Jawa, yang menggemari pertunjukan wayang beber. Dalam Islam, melukis di atas kertas dianggap haram atau dilarang. Maka dari itu, Kanjeng Sunan Kalijogo memodifikasi bahan material dari karakter wayang yang semula-mula terbuat dari daluan atau kertas Ponorogan dan diganti menggunakan bahan dasar kulit sapi atau kerbau. Selain itu juga, wayang kulit digunakan sebagai syiar agama Islam, jalur budaya tradisional. Sunan Kalijogo juga menambahkan karakter-karakter baru, seperti Punokawan yang terdiri atas Semar, Bagon, Petruk, dan Gareng. Seni pewayangan, khususnya wayang, diperkirakan sudah lahir di Indonesia pada zaman pemerintahan Airlangga yang memerintah Kerajaan Kahuripan antara tahun 976 sampai tahun 1012. Karya sastra Jawa yang menjadi sumber cerita wayang sudah ditulis oleh pujangga Indonesia pada abad 10, seperti Kitab Ramayana, Kakawin berbahasa Jawa kuno yang ditulis pada masa pemerintahan Raja Dyah Balitung. Kitab ini disinyalir merupakan gubahan dari Kitab Ramayana, karangan pujangga India, Walmiki. Para pujangga tidak lagi hanya menyadur kitab-kitab dari mancanegara, tetapi sudah mengubah dan membuat karya sastra dengan falsafah Jawa. Wayang kulit mulai dipertontonkan pada zaman pemerintahan Airlangga. Hal ini bisa dilihat dari beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu yang menyebutkan kata-kata mawayang dan aringgit, menunjuk pada pertunjukan wayang. Yang dimaksud di sini adalah wayang kulit. Dengan demikian, kesenian wayang kulit sudah ada sejak zaman Airlangga dan masih berlangsung sampai saat ini. Wayang berasal dari kata mahyang, yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang, yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang. Dengan diiringi oleh musik gamelan, yang dimainkan sekelompok nayogo, dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesindan. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih. Sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik, atau lampu minyak, atau biasa disebut blencong. Sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami cerita wayang atau lakon wayang, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Secara umum wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana. Tetapi tak dibatasi hanya dengan standar tersebut. Kidalang bisa juga memainkan lakon carangan atau gubahan. Beberapa cerita diambil dari cerita Panji, maupun kisah rohani dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November tahun 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, atau Masterpiece of Orang, an Intangible Heritage of Humanity. Wayang kulit lebih populer di Jawa bagian tengah dan timur, sedangkan wayang golek lebih sering dimainkan di Jawa Barat. Wayang kulit dibuat dari bahan kulit kambing, sapi, dan kerbau yang sudah diproses menjadi kulit lembaran. Per buah wayang membutuhkan sekitar ukuran 50 x 30 cm kulit lembaran, yang kemudian dipahat menggunakan peralatan besi berujung runcing, berbahan dari baja yang berkualitas baik. Besi baja ini dibuat terlebih dahulu dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang runcin, pipir, kecil, besar, dan bentuk lainnya.
yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda-beda. Namun pada dasarnya, untuk menata atau membuat berbagai bentuk lubang ukiran yang sengaja dibuat hingga berlubang. Selanjutnya, dilakukan pemasangan pada bagian-bagian tubuh seperti tangan. Pada tangan ada 2 sambungan, lengan bagian atas dan siku. Cara menyambungnya dengan sekrup kecil yang terbuat dari tanduk kerbau atau sapi. Tangkai yang fungsinya untuk menggerakkan bagian lengan yang berwarna kehitaman juga terbuat dari bahan tanduk kerbau. Dan warna keemasannya umumnya dengan menggunakan prada, yaitu kertas warna emas yang ditempel. Atau bisa juga dengan dibran atau dicat dengan bubuk yang dicairkan. Dalang adalah bagian terpenting dalam pertunjukan wayang kulit. Dalam terminologi bahasa Jawa, dalang berasal dari akronim Mudal Piwulan. Mudal artinya membongkar atau menyebarluaskan, dan piwulang artinya ajaran, pendidikan, ilmu, informasi. Jadi keberadaan dalang dalam pertunjukan wayang kulit bukan saja pada aspek tontonan semata, tetapi juga tuntunan. Oleh karena itu, di samping menguasai teknik pedalangan sebagai aspek hiburan, dalang haruslah seorang yang berpengetahuan luas dan mampu memberikan pengaruh baik pada permainan tersebut.